Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya dengan nomor NPM 2552 002023. Di sini saya akan mengerjakan tugas 12 bagian 1 gambar mesin dengan dosen ruang ampuh mata kuliah Bapak Asroni STMT. Tentang materi pembahasan di tugas 12 bagian 1 itu temanya project file ya. Create project file. Create project file itu apa? Create project file itu tuh yang ini. Kalau di Inventor tuh yang project ini ya. Nah, klik aja. Nah, itu ya project yang ya kayak apa ya, kita di tugas 1 sampai tugas 15 itu kan kita pakai project yang default ya. Project ini tuh project file ini tuh apa ya, tool yang gunanya itu buat eh, mengatur mengatur file-file yang ada di Inventor, ya intinya project. Kalau kita bikin project apa gitu ini, project mobil atau apa, nah kita bikin project di sini kan, nanti kita bikin lagi, kita new ini kan nanti kita bikin nanti namanya apa, terus nanti di folder apa, filenya itu mau simpan di mana, nah intinya kayak gitu. Ya intinya itu project itu apa ya, tool yang ngatur eh, file assembly itu di mana, file part kita yang kita bikin itu di mana, terus ya intinya yang ngatur lah, ibarat kalau dianalogikan itu ibarat aturan lah, aturan yang ngatur gitu kan, yang ngatur file-file dari Inventor. Nah, untuk yang pertama itu kita disuruh untuk bikin folder ya. Di sini saya pakainya di folder download ya. Dan di sini kita klik new ya, kita bikin folder baru. Kita klik folder. Nah, untuk namanya itu sorry ya, pencet. Untuk namanya itu yang pertama itu RND ya. Ya, sebenarnya bisa bebas ya. Kalau saya lihat di video itu eh Bang Arif Yandi itu pakainya praktek semester 1 kalau nggak salah ya. Tapi di materi itu R&D, R&D design ya, R&D design sih kalau nggak salah ya. Di sini saya pakai R&D aja lah ya, biar ngikutin yang di materinya itu R&D, di enter. Nanti kedua itu namanya standar part, standar part, klik enter. Nanti di R&D ini tuh kita klik ya. Nah, dalamnya nanti kita bikin folder ya, sebanyak 3 folder ya. Kita klik new folder. Yang pertama itu namanya assemblies. Enter, kita bikin lagi. Namanya yang kedua itu part, dan yang terakhir itu research dokumen ya. Dokumen. Enter. Terbalik ya. R&D dan standar part. Nah, seperti ini. Ini yang folder yang untuk apa ya, kita bakal jadiin project nanti. Kita buka Inventor lagi. Sebenarnya nggak harus buka Inventor ya. Kita bisa dari PowerPoint ini. Kita ini project editor ya. Project editor yang sesuai dengan ya 2016 soalnya ya. Dimana kita klik project editor, dia otomatis ya kayak sama kalau kita klik project ini ya, lihat ya. Kita klik. Nah, sama kan. Cuman ini basisnya kita dari Windows ini. Ya, project editor lah. Sini kan RND kita kan belum ada ya. Nah, kita tambahkan secara manual ya. Kita klik new single user project. Nah, ini tuh apa ya? Single project ini ya projectnya kita tuh bikinnya tuh project untuk diri apa? Satu orang atau full project. Nah, full project ini tuh project yang bisa dikerjain banyak orang gitu lah. Ya saya belum paham juga ya. Yang full project ini tuh dia nanti pakai basisnya tuh pakai internet atau dari ya ngirim file gitu ya. Saya nggak paham juga ya. Kalau intinya yang single user project ini tuh project yang bikinnya tuh untuk ya bikinnya sendiri lah intinya. Bikin sendiri untuk diri sendiri gitu. Kita klik next. Nah, namanya ya kita masukin sesuai perintah ya. RND. Terus di sini kita klik titik 3, kita cari yang RND yang udah kita bikin tadi. Nah,
RND ini ya, klik OK. Nah di sini ada 3, kita klik OK lagi, terus itu kita klik finish. Nah seperti ini ya. Nanti selanjutnya kita jangan lupa save ya, klik save. Ya open, cuman nah tutup, kita project. Oh belum kayak ini ya, mari ke apply dulu ya, breakdown. Nah dia otomatis R&D kita ini jadi project yang sekarang kita pakai. Nah project ini tuh nyari tahunya tuh di mana ya, kita di open ini kan ya, kita buka file ya. Nah ini ada di R&D kan workspace nya. Nah, open kan ya, buka open itu maknanya ya buka project. Nah, kayak misalnya kalau kita ubah ke default lagi ya, nanti kalau kita klik open ya default ya seperti biasa yang saya pakai gitu loh, buat tugas-tugas sebelumnya. Kita klik open. Nah kalau terus kalau namanya default tuh ya, ini default tuh ya bawaan dari apa ya, inventornya. Jadi itu inventor tuh udah nyediain dari awal, dari kita install aplikasi itu udah dikasih project file ya, yang namanya default tadi. Ini tuh biasanya ada di file dokumen ini. Nah, di sini ada wilayahnya kan. Ini part ya, udah saya simpan. Inventor ini ya, ini yang agak penting mungkin ya, kalau nggak salah kalau saya kesimpan. Intinya di file dokumennya kan ada dokumen ini. Tutup aja. Kita balik lagi, aktifkan yang R&D, apply, dan klik down dulu ya. Di sini kita langsung aja ya. Kita bakal menambahkan pad. Pad ini maksudnya apa? Pad ini tuh terus kok kenapa milihnya di library? Library ini tuh tempat apa ya, kita nyimpan part yang udah standar, yang nggak bisa dibacanya apa ya, yang read only lah, part yang read only. Part read only itu apa? Part yang udah standar nasional ya, yang nggak boleh diubah-ubah. Misalnya kayak baut, terus pipa standar, itu kan udah nasionalnya. Jadi nggak boleh kita edit-edit secara sembarangan. Ya berat kata ya, sesuai namanya kan library. Artinya tuh perpustakaan kan ya. Di dalam perpustakaan tuh kan eh, pastinya ada banyak buku kan ya. Ada banyak buku. Nah bukunya itu kan udah ada autor-autornya kan. Yang dimana tuh kita nggak boleh, ya kita boleh minjem, bisa dijadikan referensi. Tapi kita nggak boleh ngubah-ngubah atau ya ibaratnya nyoret-nyoret buku yang ada di perpus itu. Ya intinya gitu. Jadi ya library itu tempat kita nyimpan part yang udah standar nasional, yang nggak boleh diedit secara sembarangan. Nah, terus di sana workspace. Nah workspace ini tuh ya tempat ya part kita bikin part itu ya, di video-video sebelumnya itu kan kalau stepnya di part workspace ini ya, itu ya part ya, bahan-bahan part yang bebas diedit lah di workspace ini. Artinya itu ya meja kerja lah ibarat kata. Nah, kita bakal nambahkan pad ini tuh ya apa ya, ibaratnya tuh kayak nambahin ya libraries kan. Ya itu tadi nambahin part di libraries ini, nambahin file part ya, file yang udah standar nasional di libraries. Intinya ya gitu kan, karena ini dari project R&D ya, ini kan ya cuman gambaran aja, gak ada isinya ya, gak ada apa-apa nih. Jadi libraries, terus material libraries, workspace, nah folder option ini kosong. Jadi ya karena libraries ini kosong, kita disuruh ngisi yang udah kita bikin tadi, yang standar part. Part. Nanti ini ya ini sebenarnya kita bisa langsung hapus ya, kita ubah ke namanya di standar part ya. Cuman kalau saya sorry ya, kalau saya anaknya langsung dari sini aja sih, R&D. Nah standar part kita klik OK. Nah gini ya, kita klik save, klik down, coba buka lagi. Nah standar part soalnya standar, nah udah buka ya. Nah untuk konteksnya sendiri itu gimana? Nah itu ya kita klik open ini. Nah ini kan udah workspace-nya R&D kan, project R&D makanya. Di library ada nama standar part. Nah ini udah betul ini pasti kan. Nah workspace ini ada versi dokumen part semblis. Ini versi kamu library nih ya, saya nggak tahu ini, nggak bisa itu maksudnya. Oh ini karena kita kalau nggak salah mungkin karena kita bikin ini ya, library sini standar part ini kita tambahin baru ya, mungkin ya itu saya juga kurang paham ya. Intinya yang di tugas 12 bagian 1 ini tuh ya ngasih kita pemahaman kalau inventor tuh
file-filenya tuh ya ada aturannya jadi nggak ngasal ya. Ya kalau misalnya nggak ada project file itu ya campur aduk, ya kacau. Assembly itu yang seharusnya bentuknya misalnya motor, kalau nggak ada project file ya nanti bisa-bisa assembly-nya tuh bannya hilang, terus atau nggak ada rantainya, atau nggak ada pegasnya, ya intinya project file ini berguna banget lah di inventor ini tuh, biar ngatur project kita, biar projectnya tuh file-file project kita tuh ya terstruktur lah, jadi nggak asal-asalan. Nah, nanti kalau nggak ada project file kan misalnya nge-save-nya nge-save yang project motor tadi, bannya di download, terus stangnya di dokumen, jadi misal-misal kan jadinya kacau. Intinya kayak gitu lah. Ya, ya simple ya sebenarnya. Nah, cuman penting lah ini. Jadi ya kalau bisa ya dipahamin, jangan cuma ngerjain aja lah bagi yang belum ngerjain ya. Dipahamin banget-banget ya. Kalau bisa jangan cuma lihat video lah. Video itu kalau menurut saya cuma jadiin ya referensi. Kalau bisa itu kita baca dulu ya dari yang materi itu kan. Kita baca. Nanti kalau misalnya ada yang udah kita coba kayak misalnya salah atau apa, baru kita buka video yang dari Bang Arif Yandi ya. Ya itu jadiin referensi, jangan kita tiru plek-ketiplek ya. Kita lihat, kita ngapalin doang dari video, kita bikin, kita record, cuman kita nggak paham ini tuh maknanya apa, ini tuh maknanya apa. Bikin ini tuh maknanya apa. Ya kan percuma gitu kan. Ya walaupun mungkin nilainya sempurna, cuman kan ya buat apa nanti semester 2 dan seterusnya kan. Ya sampai tua nanti ilmunya itu nggak ada. Ya intinya kayak gitulah. Maaf lah kalau kebayaan ya. Banyak kan ngomong jadinya saya. Ya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terdapat salah penjelasan atau kurang tepat ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.